warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas stimulus 2. Di sini beranggotakan saya Safiratul Jannah dari absen 33. Saya Widyasari absen 36. Saya Rania Mila Rahma absen 30. Saya Gali Farida Maulida Putri nomor presensi 14. Saya Nafira Farah Inaya nomor presensi 26. Oke, selamat disimak. Baik, di sini saya akan membacakan narasi soal pada stimulus 2, yaitu yang berjudul Perbedaan Monera dan Protista. Monera tidak memiliki membran sel atau disebut prokariotik. Monera disebut juga sebagai kelompok bakteri. Ciri-ciri kelompok Monera antara lain merupakan organisme uniseluler, memiliki bentuk sel bervariasi, memiliki dinding sel, dan tidak memiliki organel bermembran. Contoh organisme yang termasuk ke dalam kelompok Monera adalah bakteri dan alga biru. Protista adalah mikroorganisme yang memiliki sel eukariotik. Mikroorganisme protista tidak termasuk ke dalam hewan maupun tumbuhan, tetapi bisa disebut memiliki ciri yang cukup mirip dengan kedua kelompok makhluk hidup tersebut. Ciri-ciri kelompok protista antara lain dapat bergerak bebas dan merupakan makhluk heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kelompok protista dibagi menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Mikroorganisme protista mirip jamur bersifat uniseluler. Meskipun begitu, protista mirip jamur dapat bergabung bersama sesamanya sehingga terbentuklah organisme multiseluler. Protista mirip jamur lebih dikenal sebagai jamur lendir yang tidak memiliki kloroplas. Contoh protista mirip jamur adalah Saprolegnia dan Pisarum sp. Protista mirip tumbuhan dikenal juga sebagai fitoplankton. Protista mirip tumbuhan bisa ditemukan di habitat laut. Jenis protista ini melakukan fotosintesis hampir 70% dari aktivitasnya. Mereka melakukan penyerapan CO2, mengisi atmosfer dengan O2, serta menjadi bagian dari jaring-jaring makanan dalam sebuah siklus hidup. Contoh protista mirip tumbuhan adalah Chrysophyta dan Raponies. Selanjutnya adalah protista mirip hewan atau bisa sering disebut sebagai protozoa. Semua protozoa merupakan organisme eukariotik, heterotrof, dan uniseluler. Contoh protista mirip hewan adalah Helizoa, Radiozoa, dan Plasmodium. Selanjutnya, diketahui bahwa sebanyak 5 orang peneliti melakukan penelitian tentang pertumbuhan populasi Monera bakteri. Berdasarkan penelitian tersebut, pertumbuhan populasi Monera atau P sangat bergantung pada suhu ruangan atau T dalam derajat Celcius yang dirumuskan dengan P T besar sama dengan 2 kali A pangkat T. Lalu, dengan A adalah populasi Monera mula-mula dan T adalah besar suhu ruangan dalam derajat Celcius. Besar suhu ruangan juga bergantung pada waktu T kecil yang dirumuskan dengan T besar dalam kurung T kecil sama dengan 2T-1. Dengan T adalah waktu pembelahan Monera dalam detik yang sudah diketahui, yaitu pada peneliti 1 itu 3 detik, peneliti 2 4 detik, peneliti 3 2 detik, peneliti 4 6 detik, dan peneliti 5 5 detik. Adapun data hasil penelitian yang dilakukan 5 orang peneliti adalah sebagai berikut. Data penelitiannya, banyak bakteri mula-mula pada peneliti 1 ada 2, peneliti 2 sama dengan 4, peneliti 3 sama dengan 3, peneliti 4 sama dengan 5, dan peneliti 5 sama dengan 8. Jadi sini saya akan membahas tentang soal nomor 4, yaitu pernyataan nomor 1. Nomor 1 yaitu besar suhu ruangan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 4 adalah 13 derajat Celcius. Jadi T4 sebesar 13 derajat Celcius. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Jadi T4 T sama dengan 2 T-1. T4 ini, T kecil ini adalah waktu pembelahan Monera. Ini 6. 2 dikali 6 kurangi 1. 2 kali 6, 12. Kurangi 1, itu 11. Nah, hasilnya adalah 11 derajat Celcius. Jadi untuk pernyataan yang nomor 1 itu salah. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan nomor 2, yaitu besar suhu ruangan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 5 adalah 9 derajat Celcius. Jadi
Kita juga menggunakan rumus yang sama kayak tadi ya, yang ini. T5 sama dengan 9 derajat Celcius. Nah, ini tuh pernyataannya. Jadi T5 tahu T sama dengan 2T min 1. T5 2 dikali ini T-nya. 2 dikali 5 kurangi 1. 2 kali 5 10 kurangi 1 9 derajat Celcius. Nah, jadi untuk pernyataan yang kedua ini benar. Oke, untuk pernyataan yang ketiga yaitu banyak bakteri hasil pembelahan pada peneliti yang dilakukan oleh peneliti 2 adalah 2 pangkat 14. Nah, di sini kita akan memakai rumus fungsi komposisi sebagai berikut, yaitu P bundaran T kali T sama dengan P dalam kurung T besar T kecil sama dengan P 2T min 1 sama dengan 2A pangkat 2T min 1. Langsung kita substitusikan. P bundaran T kali 4. 4 ini adalah waktu peneliti 2. Jadi, langsung kita masukkan. Mula-mula bakterinya adalah 4. 2 kali waktunya 4 dikurangi 1. 2 kali 4 adalah 8 dikurangi 1. Jadi, 2 kali 4 pangkat 7. 4-nya kita pecah jadi seperti ini. 2 kali 2 pangkat 2 kali 7. Jadinya 2 kali 2 pangkat 14 sama dengan 2 pangkat 15. Jadi untuk pernyataan nomor 3 salah. Oke, untuk pernyataan yang keempat, yaitu banyak bakteri hasil pembelahan pada peneliti yang dilakukan oleh peneliti 4 adalah 2 kali 5 pangkat 11. Untuk membuktikan ini benar atau salah, kita langsung saja menggunakan rumus seperti tadi, rumus fungsi komposisi. Jadi kita langsung substitusikan menjadi P bundaran T dengan waktu 6 sama dengan 2 kali A-nya 5 pangkat 2 kali 6 min 1. Jadi 2 kali 5 pangkat 2 kali 6 adalah 12 kurangi 1. 12 kurangi 1, 11. Jadi pernyataan keempat benar. Oke, selanjutnya pernyataan 5. Selisih banyak bakteri hasil pembelahan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 1 dan 3 adalah 10. Jadi pertanyaannya itu adalah P1 dikurangi P3 sama dengan 10. Nah, untuk mencari P-nya ini kita menggunakan rumus komposisi, yaitu P bundaran T kecil sama dengan P dalam kurung T kecil sama dengan P ini dimasukkan ini T2T min 1 sama dengan P-nya ini adalah 2 kali A pangkat T. Jadinya 2A pangkat 2T min 1. Untuk mencari P1 berarti penelitian 1 ini T kecilnya itu adalah 3. Jadinya P bundaran T 3 sama dengan sama dengan 2 kali A-nya ini 2 pangkat 2 kali 3 min 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 ini 6 dikurangi 1 sama dengan 5 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, untuk yang penelitian 3, T-nya ini adalah 2. Jadinya P bundaran T 2 sama dengan kita langsung masukkan aja ke rumus yang ini. Jadinya 2 kali A-nya ini 2, A-nya ini 3 sama dengan 2 kali 2 min 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 2 4 dikurangi 1 yaitu 3 sama dengan 2 kali 27 sama dengan 54. Nah, untuk mencari selisihnya jadinya
dimasukkan ke rumus ini. Jadi P1-nya kan sudah ketemu 64. Jadi 64 dikurangi P3-nya itu 54 sama dengan 10. Jadi pernyataan nomor 5 ini adalah benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu berdasarkan stimulus kedua, selisih suhu ruangan terendah dan tertinggi pada penelitian yang telah dilakukan oleh kelima peneliti tersebut adalah, di sini dapat diketahui bahwa di mana besar suhu ruangan itu bergantung pada waktu penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa suhu ruangan terendah yaitu pada peneliti 3 dengan waktu 2 detik. Lalu suhu ruangan tertinggi pada peneliti 4 yaitu dengan waktu 6 detik. Untuk mencari selisih suhunya, kita akan mencari suhu ruangan terendah dulu, yaitu di peneliti 3. Dimasukkan ke rumus T2 sama dengan 2T min 1, yaitu sama dengan 2 dimasukkan waktunya yaitu 2 min 1 sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 1, 3. 3 derajat Celcius. Lalu untuk mengetahui suhu ruangan tertinggi pada peneliti 4, yaitu dapat diketahui dengan T6 sama dengan 2T min 1, yaitu sama dengan 2, ininya dimasukkan yaitu 6, 2 kali 6 kurangi 1, sama dengan 2 kali 6, 12, 12 dikurangi 1, 11, 11 derajat Celcius. Maka selisih suhu ruangan terendah dan tertinggi yaitu pada peneliti 3 dan 4 dapat dituliskan sebagai berikut. Peneliti 4 dikurangi peneliti 3. Ini suhunya ya, sama dengan pada peneliti 4 yaitu 11 derajat Celcius dikurangi 3 derajat Celcius, sama dengan 11 dikurangi 3 yaitu 8 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan bahwa selisih suhu ruangan terendah dan tertinggi pada kelima penelitian ini merupakan yaitu 8 derajat Celcius. Untuk soal nomor 6, yaitu sebanyak 25% bakteri pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 5 mula-mula mati. Berapa banyak bakteri hasil pembelahan pada penelitian tersebut? Nah, untuk menghitung, yang pertama kita mencari bakteri mula-mula yang masih hidup di peneliti 5, di mana A sama dengan 75% yang didapat dari 100% dikurangi 25% dikali 8. Kemudian kita hitung jadi 75 per 100 dikali 8. Kita kali 75 kali 8 sama dengan 600 per 100 sama dengan 6. Kemudian untuk menghitung hasil pembelahan, dapat kita gunakan rumus fungsi komposisi, yaitu P bundaran T kecil sama dengan 2A pangkat 2T min 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam P bundaran T, di mana waktunya yaitu 5 detik, sama dengan 2, A-nya sama dengan 6, dipangkat 2 kali 5 min 1. Kemudian, ini kita hitung, 2 kali 5 min 1 sama dengan 10 min 1, yaitu 9. Kemudian, 2 dikali 6 pangkat 9. 6 pangkat 9 yaitu 10.077.696. Yang kemudian hasilnya menjadi 20.155.392. Oke, itu tadi pembahasan kita terkait soal pada stimulus 2. Terima kasih sudah menonton pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.